Yo, mamen, gue sekarang ada di peluncuran motor KTM. KTM-nya ada tipe yang adventure, terus ada yang KTM Duke, dan ada ini versi apa nih? KTM Duke juga sih, cuma ada yang new generation-nya. Nah, lu mau lihat barangnya nih. Keren gak? Jadi yang sebenarnya jadi andalan tuh yang ini nih. Nah, lu lihat lampu-lampunya udah LED ya. Tapi proyektornya sih masih tipe yang biasa. Kalau dilihat dari dimensi bodinya sih memang tinggi ya. Cuma untuk dinaikin tuh ya masih bersahabat sih dengan Indonesia, karena motor ini diproduksi secara CKD. Jadi ada sekitar 10% konten lokal yang disematkan di sini, termasuk ban katanya masih ini ya, sama beberapa yang lain, part-part yang lain, dan mungkin kedepannya masih akan ditambah terus karena syarat CKD itu memang harus menambahkan konten lokal di dalamnya. Ini bro, keren nggak bro? Jadi lampu belakangnya udah LED, tuh lihat. Outputnya juga cakep banget ya. Undercovernya tuh outside of suspension. Jadi karena motor adventure, jadi banyak juga udah disesuaikan dengan kebutuhan untuk adventure, jadi pakai yang all terrain. Ada windshieldnya dan ada handguardnya. Windshieldnya mini ya, tapi sebenarnya ini optional aja sih, kalau mau diganti juga sebenarnya bisa tangga, tapi nggak tahu sekarang udah ready spare part untuk adventure apa belum ya, kita masih belum tahu gitu. Nah, ini untuk versi Duke 200 nya 200. Ini sebenarnya yang paling, katanya yang paling laris ya. Ini yang paling laris ya. Udah full digital. Dan yang terakhir adalah 250, Duke 250. Ini versi 250. Karena dia generasinya Duke juga, jadi ya model sih hampir sama lah. Kalau bisa dibilang sama ya sama sih, cuman beda di warnanya aja nih. Yang satunya mungkin kayak Duke 200 Clearance, yang ini shroudnya dia warna hitam. Dan yang pasti beda adalah engine. Ini 250, yang sana 200. Mungkin cuman itu yang bisa gue jelasin di peluncuran KTM kali ini, KTM 250 Adventure, Duke 200 dan Duke 250 cc. Yang jelas motor ini sangat wajib dipertimbangkan. Tadi harganya sekitar berapa tadi ya? Mulai dari 50 juta kayaknya. Ntar nanti gue update lagi. Nah, ini bisa dijelasin dulu soal KTM Adventure ini Pak. KTM Adventure yang kita luncurkan hari ini adalah KTM Adventure 250 ya, merupakan KTM Adventure untuk cc yang paling kecil lah saat ini, sehingga bisa digunakan untuk daily adventure, jadi untuk adventure jarak pendek, untuk orang yang baru beralih dari tipe sport ke adventure, mau merasakan feel adventure bike lah. Okay. Jadi memang ini adalah untuk entry level di kelas adventure dengan harga yang jauh lebih kompetitif ketimbang yang 390. Jadi kita harapkan dengan Adventure 250
pengendara bisa menjajal feel untuk berpetualang atau adventure, nggak hanya di jalan raya tapi juga bisa punya feel medan-medan yang off-road, medan-medan yang lebih menantang. Ini disesuaikan dengan postur tubuh orang Indonesia ya Pak ya tentunya. Kalau untuk adventure memang relatively ini lebih tinggi karena memang punya kebutuhan untuk medan-medan yang lebih berat, ada berlumpur dan sebagainya, sehingga ground clearance harus lebih tinggi memang. Tapi masih disesuaikan dengan postur Masih, orang kalau Indonesia untuk ya. 250 masih sesuai lah untuk orang Indonesia. Kalau sisi-sisi yang lainnya memang jauh lebih tinggi. Tapi kalau sisi ini sih masih lebih. Nah ini ada Duk 200 juga dan ada Duk 250. Ya. Nah ini yang kalau bisa dibilang ini backbone penjualannya KTM di Indonesia ya. Betul. Jadi 200 dan 250 memang merupakan penjualan terbanyak karena memang untuk segmen ini adalah segmen yang paling diminati. Nah, jadi ini memang untuk orang commute atau untuk orang transportasi dengan orang mau style yang lebih stylish gitu, lebih agresif styling. Jadi tapi sangat nyaman dikendarai, ya, riding position juga enak, handling enak, manuver ataupun turning radius juga sangat baik gitu. Jadi sangat cocok untuk kita untuk touring juga oke, untuk komunikasi commute atau transportasi juga. Soal harga gimana Pak? Kalau harga relatif masih kompetitif untuk kelasnya ya, dengan segala fitur-fitur yang tadi saya berikan. Jadi untuk kelas 200 cc dengan adanya dual ABS ini satu-satunya di kelas 200 yang punya dual channel ABS, dan satu-satunya motor juga yang punya fitur supermoto. Jadi ABS-nya bisa dimatikan, bisa sliding, bisa punya feel supermoto bike. Jadi kalau kita melihat di sini ya dengan harga sekian 52 juta ya di sini, harga yang 200 saya rasa sangat-sangat sesuai dengan spek dan fitur yang diberikan. Ini 52 juta, yang ini? Ini 65 juta. 65 juta, yang adventure? Yang itu 79 juta untuk adventure 25. Oh. Kalau soal after sales gimana Pak? After sales kita ada 10 jaringan network di seluruh Indonesia. Semua dilengkapi dengan after sales dan service. Dalam hal ini spare part juga tersedia di sana. Apalagi kita sudah produksi secara CKD. Harusnya kita dari awal prinsipal juga menekankan after sales sebagai backbone untuk penjualan. Jadi kita sangat-sangat concern gitu. Makasih banyak Pak Kris sudah jelasin. Nah itu tadi penjelasan dari Pak Kris, tentunya udah jelas ya. Harganya mulai dari 50 juta, 60 juta, terus yang sebelahnya lagi 70 juta. Jadi bagi kalian yang pengen motor adventure ataupun motor naked bike dengan fitur yang segambreng ala motor Austria, nah ini dia modelnya. Oke, mungkin cuma itu ya yang gue bisa jelasin. Nanti nextnya kita ketemu dalam video yang seseruan lagi. Oke bos, oke my bro, thank you.